Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. baik, kita langsung saja untuk pembahasan soal. Saya kira kalian semua yang mengambil soshum pasti sudah lebih mempersiapkan diri ya untuk soal-soal yang sebelumnya itu mungkin belum pernah kalian pelajarin seperti geografi, kemudian sosiologi, ya kan, kemudian ekonomi hanya di kelas hanya sekedar pengantar. Tapi kalau sejarah kan memang dasarnya sudah ada, namun dalam sejarah ini mungkin banyak sekali yang belum kalian ketahui karena memang di sejarah ini ada sejarah umum dan ada sejarah peminatan, yang mana kalau sejarah peminatan dia cakupannya itu akan lebih luas daripada sejarah wajib. Baik, langsung saja saya akan membahas soal pada hari ini. Seperti biasa, soal ini saya ambil dari Genius. Jadi kalau kalian lihat soal-soal yang jenius itu memang lebih menantang, kemudian lebih penganalisis soalnya itu lebih baik lagi gitu daripada soal-soal yang lain. Memang sih banyak soal-soal yang lain itu yang lebih menantang. Nah, tetapi saya rasa untuk kalian berlatih saja untuk di jenius saya rasa sudah pas. Baik, langsung saja kita akan memulai untuk soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini adalah ya soal yang mana KD-nya itu adalah tentang menganalisis tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Nah, kerajaan yang dimaksud itu adalah Kerajaan Sriwijaya. Ya, jadi ketika pembahasan soal ini, maka kita akan lari kepada Kerajaan Singasari. Oke, tadi bukan Kerajaan Sriwijaya, tapi Kerajaan Singosari. Nah, Kerajaan Singosari seperti yang kita ketahui bahwasanya kerajaan ini didirikan oleh Tunggul Ametung, dan materi ini adalah materi yang kita dapatkan pada sejarah wajib. Nah, kira-kira untuk pertanyaan ini ya jawabannya apa? Tujuan utama ekspedisi Pamalayu yang dilakukan oleh Raja Kertanegara pada tahun 1275 sampai 1286 adalah A. Memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Singasari, B. Mencari sekutu yang dapat membendung serbuan Mongol, C. Menaklukkan Kerajaan Sriwijaya, D. Menunjukkan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, E. Menjaga Selat Malaka. Nah, mana jawaban ini? Mana jawaban yang merupakan tujuan utama ekspedisi Pamalayu? Nah, untuk materi ini ya kita sudah jauh meninggalkan raja yang bernama Ken Arok ya. Tetapi Kertanegara itu adalah punya keturunan dengan Ken Arok. Jadi ketika kita membahas tentang Kertanegara ini adalah raja yang hampir mau terakhir pada dinasti Singosari atau kerajaan Singosari. Nanti akan setelah ini baru ke Majapahit ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai Kertanegara, ini adalah raja yang paling di akhir-akhir kerajaan Singosari. Oke, mana jawabannya? Memperluas wilayah, Mem. Mem. Tidak, ekspedisi Pamalayu itu adalah ekspedisi yang dilakukan oleh Kertanegara untuk mempertahankan kerajaan Singosari ya. Dari apa? Nah, ini dia. Waktu itu ya pada masa ekspedisi Pamalayu ini dibuat, banyak sekali serbuan-serbuan dari negara-negara lain ataupun kerajaan-kerajaan yang lain. Jadi termasuk kerajaan-kerajaan apa? Kerajaan asing ya, kerajaan dari Cina, kemudian kerajaan-kerajaan yang dari Indonesia juga yang masih bercorak Hindu-Buddha. Jadi tujuan ekspedisi dari Pamalayu itu adalah bukan memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Singosari, enggak, tetapi apa? Tetapi dia ingin mencari sekutu untuk membendung serbuan dari tentara Mongol. Nah, tentara Mongol ini adalah tentara yang berasal dari Cina. Waktu itu memang kedudukan dari kerajaan Singosari ini sangat terdesak sekali. Makanya ekspedisi Pamalayu ini dibuat untuk apa? Untuk membendung ya kekuatan dari serbuan
tentara Mongol. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang mencari sekutu yang dapat membendung serbuan Mongol. Nah, nanti di sini akan kelihatan. Nah, kelihatan apa? Kelihatan Kertanegara itu memenangkan peperangan ini karena dia pakai strategi-strategi. Nah, strategi itulah yang masuk ke dalam ekspedisi Pamalayu ini. Jadi jawabannya B ya. Nah, kemudian soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2, nah bisa dilihat dampak negatif dari sistem sewa tanah pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman William Dendles 1808 sampai 1811 adalah, nah ini materi ini masuk ke dalam materi sejarah wajib ya, sejarah wajib. Ini waktu kalian di kelas 2 ini kalian dapat pelajaran ini. Oke, mana jawabannya? Mana dari pilihan-pilihan yang ada di bawah ini merupakan dampak negatif dari sistem sewa tanah? Yuk silahkan. Yuk, mana dampak negatif sistem sewa tanah pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman William Dendles? Nah, kalau dikuasainya sebagian besar tanah di Indonesia oleh swasta Belanda Cina, itu iya, ya kan? Nah, itu merupakan ini merupakan penggabungan antara siapa? Antara Belanda dan Cina. Jadi ini nggak termasuk atas apa? Atas masa pemerintahan Herman William Dendles. Nah, munculnya kesewenang-wenangan tuan tanah swasta terhadap rakyat, ini bisa jadi kita ini dulu, simpan dulu jawabannya ya. Kemudian dikuasainya perekonomian Indonesia oleh swasta Belanda Cina, iya memang terjadi, tetapi juga itu bukannya program dari Herman William Dendles. Kemudian ditariknya Dendles kembali ke Belanda dan digantikan oleh Jensen, ini merupakan sebab-sebab positif ketika Dendles nanti ditarik kembali ke Belanda karena melakukan kesewenangan di tanah jajahan. Kemudian terjadinya perlawanan-perlawanan. Ini bukan termasuk dari dampak negatif sistem sewa tanah. Yang jadi kata kunci, yang jadi pertanyaan dari inti pertanyaan ini adalah dampak negatif dari sistem sewa tanah. Ya, apa dampak negatifnya? Oke. B, Mem. Ya, jawabannya itu B. Munculnya kesewenang-wenangan tuan tanah swasta terhadap rakyat. Karena apa? Karena memang pada masa pemerintahan Herman William Dendles, Dendles itu menyewakan tanahnya kepada pihak-pihak swasta. Makanya ya, nanti pada masa pemerintahan Herman William Dendles itu akan nampak sekali ya tidak dijalankannya pemerintahannya. Apa tidak dijalankannya? Pemerintahan Dendles ini mengagung-agungkan tidak terjadinya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi pada dasarnya nanti, pada praktiknya, pada kenyataannya, terjadilah yang namanya korupsi. Nah, korupsi apa? Dendles ini menyewakan ya tanah-tanah milik rakyat kepada tuan-tuan tanah swasta. Nanti uangnya akan masuk ke kantong dia. Nah, jadi nanti makanya si Dendles ditarik kembali ke negeri Belanda karena apa? Karena melakukan praktek korupsi. Itu dia. Selain dia juga melakukan apa? Melakukan tindakan-tindakan kasarnya ataupun tangan besinya terhadap masyarakat Indonesia dengan memperkerjakan rakyat Indonesia sebagai pekerja rodi ataupun pekerja paksa. Nah, jadi jawabannya adalah B. Baik, untuk pertanyaan nomor 3. Nah, salah satu faktor yang mendorong pemerintahan pendudukan Jepang membubarkan Putra dan mendirikan Jawa Hokokai adalah, nah ini juga pelajaran kita di sejarah wajib ya. Sejarah wajib ini materi di kelas 2 juga. Nah, mana jawabannya, Nak? Mana jawabannya? Salah satu faktor yang mendorong pemerintahan pendudukan Jepang membubarkan Putra dan mendirikan Jawa Hokokai adalah, nah kenapa? Kenapa pendudukan Jepang itu membubarkan Putra? Nah, apa alasannya? Oke, mana alasan yang paling tepat? Kenapa Jepang membubarkan Putra dan mendirikan Jawa Hokokai? Apa sebabnya, Nak? Coba dari pilihan ini mana jawabannya? Ayo.
Para pemimpin bangsa Indonesia memanfaatkan putra untuk mendorong munculnya rasa kebangsaan. Para pemimpin putra tidak mau melakukan sekere. Organisasi putra dianggap sebagai lambang seluruh aliran pergerakan nasional. Para pemimpin putra menjalin kerjasama dengan kelompok Islam. Para pemimpin putra tidak mampu menjalankan tugasnya. Yang mana alasan alasan Jepang membubarkan putra? Yang paling tepat. Yang A, Mem. Iya, yang A ya. Nah, kenapa yang A? Nah, karena putra itu awalnya dibangun ya, didirikan untuk apa? Untuk melegitimasi kekuasaan Jepang pada saat itu. Nah, bentuk legitimasinya apa? Yang bisa mempropaganda, yang bisa membantu Jepang, ya kan? Itu adalah si putra ini, karena putra itu adalah kumpulan dari golongan cendekiawan pintar di Indonesia. Seperti apa? Ada Soekarno, ada Hatta, kemudian tokoh-tokoh yang lain itu masuk ke dalam putra ini. Nah, jadi propaganda itu dilakukan oleh putra untuk membantu Jepang. Nah, setelah putra ini sadar bahwasanya organisasi ini hanya dijadikan tameng saja, akhirnya ya putra ini tujuannya itu tidak lagi memberikan propaganda untuk Jepang lagi, tetapi sudah ke arah kemerdekaan. Makanya setelah tahu itu, akhirnya si Jepang pun membubarkan si putra ini dan mendirikan Jawa Hokokai. Nah, Jawa Hokokai ini lebih kepada persatuan kelompok-kelompok Jawa pada saat itu. Nanti awalnya pun seperti itu juga, akan membicarakan tentang organisasi Jawa, tetapi nanti lambat laun mereka juga akan membicarakan pergerakan. Ya, jadi jawabannya itu adalah A. Oke, kemudian yang berikutnya. Nah, ini dia. Yang berikutnya ini, pertanyaan ini juga pertanyaan ya yang merupakan yang merupakan pertanyaan ini materi kelas 3 ya, materi kelas 3. Nah, materi kelas 3 di sejarah wajib. Ya, jadi ini juga kita bahas dalam pembelajaran kita yang kemarin itu di kelas. Pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amijoyo II didukung oleh 3 partai besar pemenang pemilu 1955. Nah, yang kalian ingat 3 partai besar yang waktu itu menang di pemilu yang pertama. Coba, yang mana? Ayo, yang mana? Yang mana yang partai yang besar? C, Mem. Ya, C, PNI, Masyumi, NU ini adalah partai besar. Selain ini, kalau dimasukin misalnya Muhammadiyah, iya, ya Muhammadiyah ini waktu itu tidak merupakan 3 partai besar. Nah, PKI ya, PKI itu juga masuk partai besar, tetapi di pilihan ini dia dimasukkan Muhammadiyah, makanya ini batal. Nah, di sini yang dimasukin ada Muhammadiyah. Ya kan? Nah, sama seperti yang lain. Jadi yang paling tepat ya partai besar yang menang pemilu pada 1955 itu adalah PNI, Masyumi dan NU. Itu adalah partai-partai yang besar yang memenangkan pemilu di tahun 1955. Nah, nanti kalau ditanya satu lagi apa? Satu lagi itu PKI. Ya, PKI itu juga merupakan salah satu partai besar. Oke, berikutnya. Nah, kegagalan pelaksanaan pola pembangunan berencana tahap 1 1961 sampai 1969 pada masa demokrasi terpimpin disebabkan oleh, nah ini juga materi kita di kelas 3. Nah, mana jawabannya? Ayo, mana jawabannya ini? Oke, nah saya ini aja ya, mungkin kalian nggak ini. Di sini tidak ada kata kunci, tetapi di sini soal ini adalah soal pengingatan terhadap apa? Terhadap kebijakan-kebijakan ataupun program-program kerja yang dilakukan pada masa
demokrasi terpimpin di masa 1961 sampai 1969. Jadi apa di sini yang ditanya adalah kegagalan pada pola pembangunan berencana tahap 1 itu apa? Berarti di sini pengingatan ataupun penghafalan. Nah, jawabannya itu adalah apa yang gagal pada masa demokrasi terpimpin, yaitu dilaksanakannya proyek-proyek mercusuar. Nah, proyek-proyek mercusuar ini adalah proyek-proyek besar dan itu tidak terlaksana pada masa demokrasi terpimpin. Makanya ya proyek-proyek besar itu nggak berjalan lancar di sana dan tidak terlaksana karena pada era kurun-kurun waktu 1961 sampai 1969 bangsa Indonesia itu masih di awal kemerdekaan, masih memperbaiki sistem perekonomian. Nah, karena itu ya untuk pembangunan proyek-proyek besar itu tidak bisa tercapai. Karena apa? Karena memang sedang lagi bukan pembangunan, rehabilitasi sistem-sistem yang ada di Indonesia, termasuk sistem-sistem ekonomi tadi. Nah, berikutnya ini adalah soal yang sangat gampang sekali. Nah, apa yang menjadi faktor utama penolakan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie pada sidang umum MPR tahun 1999. Nah, ini juga ada di materi kita di sejarah wajib. Ya, jadi ternyata memang soal-soal itu ada banyak di wajibnya ketimbang di peminatannya. Oke, mana yang merupakan faktor-faktor penolakan ataupun faktor yang faktor-faktor yang dianggap faktor tersebut merupakan penolakan pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie pada saat itu. Silakan, kasus apa yang bisa kalian lihat di sini? Ayo, Nanda Putri. Timur-timur, Mem. Iya, timur-timur. Karena apa? Karena pada masa ya B.J. Habibie itu hal yang menjadi titik kelemahannya adalah pelepasan timur-timur. Makanya ketika Presiden Habibie itu ingin mencalonkan diri lagi sebagai presiden dan mengadakan pidato pertanggungjawaban itu ditolak oleh MPR. Kenapa? Karena kesalahan yang terbesar ya di mata MPR pada saat itu adalah Habibie melepaskan Timur-Timur. Walaupun kita ketahui bahwasanya pelepasan Timur-Timur itu melalui jajak pendapat, tetapi tidak dipikirkan oleh Presiden Habibie pada saat itu bahwasanya Timur-Timur akan lepas dengan begitu mudahnya. Oke, jadi jawabannya B ya. Nah, berikutnya ini dia. Ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan kebudayaan. Salah satu warisan peradaban Mesopotamia yang sekarang menjadi salah satu khas busana di Timur Tengah, dan busana ini juga tren juga di masyarakat Indonesia. Nah, mana jawabannya, Nak? Ini merupakan peradaban, warisan peradaban. Kebudayaan ini ternyata dipakai juga untuk masyarakat Indonesia, pakaiannya itu dipakai. Nah, mana di sini? Ayo, mana? Apakah abaya? Abaya itu sejenis pakaian yang seperti apa ya? Seperti baju kurung seperti itu. Kaftan tahu ya? Kaftan, baju kaftan tahu ya? Ini kan udah mau musim lebaran nih. Orang-orang tuh bermodel-model tuh baju lebarannya, ada model kaftan. Model kaftan itu model yang ada ininya, dia ada kayak serutnya di tengah, ya kan? Gamis, nah seperti dia kayak abayan. Niqab itu seperti ada ini ya, pakai seperti ada cadarnya. Tobe juga sama. Nah, jadi dari yang kelima pilihan ini, yang tanpa kita sadari itu merupakan warisan dari peradaban Mesopotamia adalah kaftan. Ya, jadi masyarakat di di Mesopotamia itu perempuan-perempuannya itu selalu menggunakan kaftan, dan itu yang menjadi tren mode yang sekarang ini ketika mau lebaran, atau artis-artis itu banyak kalau misalnya lebaran tuh pakai kaftan, yaitu
yaitu merupakan apa namanya warisan peradaban Mesopotamia. Nah, cuman sekarang mungkin lebih diapai lagi ya, lebih di modelnya lebih dimodernkan lagi. Oke, berikutnya itu adalah ini dia. Upaya Presiden Truman dalam memulihkan ekonomi dan membendung penyebaran pengaruh komunis di Asia dilakukan dengan, nah ini program-program, kalau yang kayak gini, ini dia ke sejarah peminatan. Nah ini materinya itu adalah tentang pengaruh komunis di Asia dan apa namanya, di Asia dan Eropa. Ini materi yang masuk di kelas 11 ya, atau di kelas 2. Nah, ini langsung saja kalau yang ini ya, ini juga pertanyaan-pertanyaan hafalan, tetapi kalian harus banyak memang membaca di sejarah peminatan. Nah, ini jawabannya adalah C dia. 4-point program for the economic development in Asia. Nah, kenapa? Ini salah satu program ya, program untuk membendung ya, membendung apa? Membendung pengaruh-pengaruh komunis. Nah, program ini itu dijalankan oleh Presiden Truman ya, Presiden Truman, Presiden Amerika yang memang yang punya misi untuk pembendungan apa namanya pengaruh-pengaruh komunis. Jadi dia nggak ingin pengaruh demokrasi, pengaruh-pengaruh yang berada di bawah naungannya itu terabaikan dengan masuknya pengaruh-pengaruh komunis. Makanya nanti ya Amerika sebisa mungkin untuk membendung apa namanya pengaruh komunis itu dengan program-programnya. Nah, ini dia nama programnya. Oke, berikutnya. Ini pertanyaan ini juga pertanyaan yang banyak juga apa namanya masuk di UTBK. Hubungan sebab akibat. Nah, kalau kita berbicara mengenai hubungan sebab akibat, maka apa ya, maka kita harus nalarnya itu lebih kuat, nalarnya itu lebih apa namanya, lebih analisis sekali. Oke, negara terbesar di Asia Tenggara ditemukan di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Ini materi di sejarah wajib kelas 10. Negara itu adalah ya bentuknya seperti berpinggang. Nah, seperti genderang dia. Ya, jadi fungsinya itu negara untuk apa? Fungsinya itu adalah untuk menabuh, ya kan? Untuk upacara-upacara. Nah, untuk apa upacara ini dipakai menggunakan negara? Meminta hujan. Nah, apakah negara terbesar ada di Asia yang ada di Asia Tenggara ditemukan di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan? Iya. Sebab negara digunakan sebagai mas kawin dalam tradisi upacara pernikahan. Nah, kalau kalian lihat ya hubungan sebab akibat ini, coba lihat ini. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan ada hubungan sebab akibat. Berarti kalau ini benar, nah, mereka ada hubungan sebab akibat, jawabannya A. Kalau pernyataannya benar, ya kan, pernyataannya benar, alasannya ini benar, tapi tidak ada hubungan sebab akibat, itu B. Kalau ini benar, ya kan, pernyataan benar, kemudian alasannya itu salah, jawabannya C. Kalau misalnya D, pernyataannya ini salah, alasannya benar. Kalau kedua-duanya salah, itu E. Nah, oke. Mana jawabannya? C, Mem. C, pernyataannya benar, alasannya salah. Yang lain? Yang lain? Oke, jawabannya ini saya langsung saja ya. Jawabannya itu B. Kenapa B? Karena ya negara terbesar itu memang ditemukan di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Nah, negara juga digunakan untuk apa? Untuk mas kawin dalam upacara pernikahan, tapi pernyataan dan alasan ini tidak ada hubungannya, ya tidak ada hubungannya, maka jawabannya adalah B. Pernyataannya benar, alasan benar, tapi nggak ada sebab akibat. Nah, ini harus kalian mengerti. Nah, ini harus kalian hafal ya. Berikutnya, satu soal aja lagi. Agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Jawa karena bisa beradaptasi dengan budaya lokal.
Sebab para wali menggunakan kesenian lokal sebagai media penyebaran Islam di tanah Jawa. Nah, ini gimana menurut kalian? Apa jawabannya, Nak? Apa jawabannya? Agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Jawa karena bisa beradaptasi dengan budaya lokal, benar atau salah? Benar, Mem. Benar. Benar ya, sebab para wali menggunakan kesenian lokal sebagai media penyebaran Islam di tanah Jawa. Benar nggak? Benar atau Benar salah? juga, Mem. Hah? Benar, Mem. Benar, Mem. Benar. Ada nggak hubungan sebab akibat dari pernyataan dan alasan ini? Ada, Mem. Ada. Maka jawabannya A. A. Benar. Jawabannya A. Nah, kenapa ini ada hubungan sebab akibat? Nah, di sini kan bisa beradaptasi dengan budaya lokal. Nah, budaya lokal itu merupakan apa nih? Ya, budaya lokal itu ya berhubungan juga dengan kesenian lokal. Jadi jawabannya A. Nah, yang terakhir ya, tadi yang terakhir aja. Ditangkapnya Soekarno pada Desember 1929 oleh pemerintah Belanda berdampak pada pembubaran organisasi Partai Nasional Indonesia PNI. Sebab Soekarno tidak menginginkan Partai Nasional di Indonesia PNI tetap berdiri saat dia sedang berada dalam tahanan. Nah, ini jawabannya yang mana? Ditangkapnya Soekarno pada Desember 1929 oleh pemerintah Belanda, benar atau salah? Kalau lihat dari ini. Pernyataan benar, alasan benar, dan ada hubungan sebab akibat. Pernyataan benar, alasan benar, tapi tidak ada hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. Jika pernyataan salah dan alasan salah. Yang E. Jika keduanya salah. Oke, mana jawabannya? Ditangkapnya Soekarno benar atau salah, Nak? Benar, Mem. Hah? Benar, Mem. Benar, ya benar. Sebabnya, alasannya, Soekarno tidak menginginkan Partai Nasional Indonesia PNI tetap berdiri saat dia sedang berada dalam tahanan Belanda. Benar atau salah? Salah, Mem. Salah. Jadi jawabannya apa? C, Mem. C. Nah, kenapa Soekarno tidak kenapa alasannya salah? Karena Soekarno itu tetap menginginkan PNI itu tetap berdiri walaupun pada masa kapanpun. Saat dia berada di tahanan juga kan ada wakil-wakilnya, kan ada orang yang mewakili Soekarno dalam pendirian PNI ini. Jadi ini sebabnya salah. Oke, jawabannya adalah C. Nah, ini ada ini lagi ya, soal-soal lagi, soalnya ada banyak. Coba kalian lihat aja di psikologi, mungkin sudah saya buat di situ jawabannya, kalian tinggal lihat saja. Nah, mungkin itu saja ya materi pada hari ini mengenai pembahasan soal-soal. Oke, pembahasan soal-soal pada hari ini saya anggap selesai dan mungkin tidak ada pembelajaran kita lagi untuk minggu-minggu ke depannya ya. Saya berdoa semoga ketika nanti UTBK kalian bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik ya kan. Semoga apa yang kalian tuju PTN-PTN itu bisa kalian raih ya. Itu saja, selamat ujian UTBK. Semoga sukses selalu. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mem. Oke.